Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Pratama dengan NIM 2023 11 218. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas manajemen teknik yang berjudul Kasus Controlling dalam Manajemen. Adapun definisi controlling itu sendiri yaitu dalam konteks manajemen teknik, controlling atau pengendalian adalah fungsi manajerial yang berfokus pada prosesor memantau, mengevaluasi, dan mengoreksi kegiatan teknis maupun administratif agar sesuai dengan standar, rencana, dan tujuan organisasi atau proyek. Controlling memastikan bahwa hasil pelaksanaan pekerja teknik seperti perancangan sistem, pelaksanaan proyek, dan peralatan berjalan sesuai target kinerja, anggaran, dan serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, controlling berperan sebagai mekanisme umpan balik atau feedback mekanis yang menjaga agar seluruh aktivitas tetap berada di jalur yang benar. Adapun fungsi dan tujuan controlling. Yang pertama, memberi jaminan ketetapan pelaksanaan tugas sesuai rencana. Yang kedua, memantau, mengukur, dan mengevakuasi kinerja teknis. Kemudian yang ketiga, mengambil langkah klarifikasi dan tindakan korektif pada penyimpangan. Yang keempat, menjaga tanggung jawab dan akuntabilitas pelaksana tugas. Yang kelima, mencegah kesalahan, penyimpangan, dan pemborosan sumber daya. Yang keenam yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja teknik. Yang ketujuh, mendukung tercapainya tujuan organisasi atau proyek teknik dengan baik. Adapun langkah-langkah controlling dalam manajemen. Yang pertama, menetapkan standar atau establishing standar. Pada tahap ini, standar kinerja atau target yang harus dicapai ditetapkan terlebih dahulu. Standar ini menjadi acuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja unit kerja atau proses teknik. Standar dapat berupa yang terukur atau tangible seperti waktu, biaya, dan produktivitas. Serta standar yang tidak terukur seperti sikap dan kreativitas karyawan. Yang kedua, mengukur kinerja atau performance measurement. Tahap kedua adalah mengukur kinerja aktual yang dicapai dalam pelaksanaan tugas atau proyek teknik, menggunakan satuan atau kriteria yang sama dengan standar yang telah ditetapkan, agar perbandingan dapat tetap dan konsisten. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Pada langkah ini, kinerja aktual yang telah diukur dibandingkan dengan standar atau target yang ditentukan untuk mengetahui tingkat penyimpangan atau kesenjangan antara hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Yang keempat, yaitu mengambil tindakan korektif. Jika terdapat penyimpangan signifikan, maka tindakan korektif atau perbaikan harus segera dilakukan untuk mengembalikan kinerja sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tantangan dalam menjalankan controlling, yaitu yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Karyawan atau tim terkadang menolak proses controlling karena dianggap membatasi kebebasan mereka atau menambah beban kerja. Penolakan ini dapat menghambat keberhasilan pengendalian. Kemudian yang kedua, ketidakakuratan data. Data yang digunakan untuk pengukuran kinerja seringkali tidak akurat atau terlambat diperoleh, sehingga menyebabkan keputusan pengendalian kurang tepat dan efektif. Kemudian yang ketiga, kesulitan menetapkan standar kuantitatif. Tidak semua aspek kerja dapat diukur secara kuantitatif, terutama yang berkaitan dengan perilaku atau aspek kualitatif, sehingga sistem controlling menjadi kurang efektif. Kemudian yang keempat, pengaruh faktor eksternal. Kontrol tidak dapat sepenuhnya mengendalikan faktor eksternal di luar organisasi seperti perubahan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah, atau kondisi pasar yang fluktuatif. Kemudian yang kelima, biaya dan sumber daya.
Proses controlling bisa mahal dan menyita waktu serta tenaga, terutama untuk organisasi kecil yang harus menyeimbangkan manfaat dan biaya sistem pengendalian. Solusi tantangan controlling. Yang pertama, menumbuhkan budaya organisasi yang mendukung perubahan dan transparansi agar karyawan lebih menerima proses controlling. Yang kedua, memperbaiki sistem pengumpulan data dengan teknologi informasi yang andal untuk mendapatkan data akurat dan secara real time. Kemudian yang ketiga, mengkombinasikan pengukuran kuantitatif dengan evaluasi kualitatif serta pembangunan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Kemudian yang keempat, membentuk fleksibilitas dalam sistem controlling untuk menyesuaikan dengan dinamika faktor eksternal dan tidak dapat dikendalikan. Kemudian yang kelima, menggunakan teknologi digital seperti big data dan kecerdasan buatan untuk membantu pengolahan data dan prediksi sehingga efisiensi pengendalian dapat ditingkatkan dengan biaya yang lebih rendah. Di sini ada studi kasus controlling pada PT Garuda Food. PT Garuda Food menyadari bahwa konflik adalah bagian dari dinamika organisasi, terutama dalam kasus-kasus seperti perselisihan terkait pemutusan hubungan kerja PHK tanpa pesangon. Dengan pendekatan berbasis teori kendali dan Tompkins dan Cheney, perusahaan berhasil membangun sistem pengelolaan konflik yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan. Melalui integrasi teori ini ke dalam komunikasi, struktur organisasi, dan budaya kerja, PT Garuda Food dapat mengelola konflik serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Komunikasi langsung antar pimpinan dan karyawan memungkinkan arahan dan umpan balik yang efektif dan segera yang memperkuat hubungan interpersonal dan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan mendukung. Teknologi seperti absensi dan Microsoft Teams berfungsi sebagai alat pemantauan dan koordinasi, memastikan informasi dan tugas dikelola dengan efisien. Dengan demikian, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja karyawan dapat dilakukan secara real time, yang mempercepat respon perusahaan terhadap masalah atau ketidakpuasan yang muncul. Pengendalian birokrasi yang jelas memastikan adanya panduan dan aturan kerja yang tegas berstruktur sehingga mengurangi potensi konflik karena ketidakjelasan atau kesalahpahaman. Struktur ini mengarahkan perilaku karyawan untuk tetap sesuai dengan norma etika perusahaan, di mana pelatihan dan seminar secara berkala memperkuat pemahaman dan kepatuhan karyawan terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, budaya kerja yang sehat dan harmonis yang dibangun melalui upaya perusahaan dalam pelatihan komunikasi dan pengembangan interpersonal memungkinkan karyawan untuk merasa terlibat secara emosional dan termotivasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Pendekatan PT Garuda Food dalam mengatasi konflik budaya hanya mencegah masalah tetapi juga mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan menetapkan teori kendali, perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan transparan. Hubungan kerja yang baik mendukung semua pihak yang terlibat. Komitmen terhadap transparansi dalam perusahaan seperti PHK mencerminkan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya kesadaran dan keadilan dan rasa saling menghormati di tempat kerja yang akhirnya menciptakan hubungan kerja yang solid, meningkatkan loyalitas karyawan dan membuat reputasi PT Garuda Food di mana tempat kerja yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kesimpulan yang didapat dari studi kasus tersebut yaitu PT Garuda Food berhasil menerapkan teori kendali Tompkins dan Cheney yang dalam manajemen konflik dan komunikasi, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Melalui komunikasi langsung, teknologi, pengendali birokrasi, dan budaya yang kuat, perusahaan mampu mengatasi konflik seperti PHK tanpa pesangon, membangun kepercayaan, dan mengurangi potensi perselisihan.
integrasi kendali, dan komunikasi membuka dialog produktif antara manajemen dan karyawan yang turut meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, serta keterlibatan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Contoh ini menunjukkan bahwa kendali dan komunikasi yang efektif sangat penting dalam menciptakan stabilitas, produktivitas, dan keadilan di lingkungan kerja, sekaligus membangun reputasi positif bagi perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.